Bab 1583 Sistem Perencana Utama. Sebelumnya, di dunia memori, sistem telah berjanji bahwa jika dia memecahkan dunia memori, itu akan menghadiahinya tas hadiah misterius. Menurut karakter sistem yang tidak bermoral, jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, itu mungkin akan terlihat bodoh. Suke memanggil antarmuka sistem dan segera membuka tasnya. Seperti yang diharapkan, lupakan tas kado misterius itu, bahkan tidak ada selai rambut pun. Sistem, di mana tas hadiahku? Ding, sistem baru saja ribut dan lupa. Di mana wajahmu? Sebagai manusia tidak, sebagai sistem, yang terpenting adalah jujur. Menepati janji adalah karakter moral paling dasar kita, kamu. Ding, tolong kembalikan pinjamannya secepat mungkin. Setelah pengujian, tuan rumah telah menunggak selama lebih dari 100 tahun, termasuk pokok dan bunganya, totalnya adalah. Berhenti, jangan katakan lagi, berikan aku tas hadiahnya. Wajah Suke tenang saat dia menginterupsi sistem dan meminta tas hadiah. Sistem tidak ragu-ragu dan setelah hening sejenak. Ding, selamat tuan rumah karena telah mendapatkan tas hadiah misterius itu. Pemberitahuan yang indah terdengar. Senyum muncul di wajah Suke. Tas hadiah misterius yang sudah lama tidak dilihatnya. Dengan pikiran, dia langsung membuka tas hadiah. Suara mendesing. Beberapa garis cahaya melintas dan mendarat di inventaris tasnya. Topi pengampunan, item sekali pakai. Setelah mengenakan topi ini pada orang yang ditunjuk, apapun yang mereka lakukan, mereka akan dimaafkan. Acala talisman, jimat konsumsi sekali pakai, dapat memblokir serangan apapun dari Immortal Emperor atau di bawahnya, durasi 7 detik. Boneka penyamaran tingkat dewa. Permintaan voucher, dengan voucher ini, seseorang dapat meminta barang atau fungsi yang ada dari sistem. Melihat beberapa item yang muncul di inventarisnya, Suke tidak bisa menahan cemberut. Topi pengampunan, meskipun hal ini menarik, itu sedikit membosankan, jadi dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Adapun jimat acala, memblokir serangan dari Kaisar Abadi, apakah ini versi upgrade dari Invincible Diamond Talisman dari dulu? Durasi juga meningkat dari 5 detik menjadi 7 detik. Tapi tiket apa yang akhirnya dikeluarkan? Voucher. Bisakah saya meminta semuanya dari sistem? Apa yang diwakili oleh segala sesuatu di dalamnya? Suke langsung bersemangat. Sistem, saya ingin menggunakan voucher claim untuk menukar versi aman dari 10.000 teknik kembali ke 1. Ini adalah senjata pembunuh yang hebat. Di saat bahaya, bahkan jika dia bertemu dengan Kaisar Abadi, dia mungkin bisa langsung membunuhnya jika dia memasuki kondisi membunuh. Tentu saja, prasyaratnya adalah versi aman dari 10.000 teknik kembali ke 1. Kalau tidak, jika dia memasuki keadaan mengamuk lagi, siapa yang tahu kecelakaan apa yang mungkin terjadi. Ding, setelah perhitungan, tuan rumah saat ini tidak dapat menggunakan metode ini. Silakan pilih dengan bijak. Saya menginginkannya. Setelah perhitungan, tuan rumah saat ini tidak dapat. Saya tidak peduli, saya ingin GTR. Tidak, saya ingin semua seni bersatu. Setelah perhitungan, tuan rumah saat ini. Hiks, itu yang aku mau. Kamu mau? Ayo. Sebelumnya di dunia memori, Suke telah memutakhirkan sistem ke versi 11.0. Dia telah melihat semua barang di mall. Dibandingkan dengan 10.000 metode menjadi 1. Tidak ada perbandingan sama sekali. Apalagi yang bisa memberi Suke, surga emas dari surga yang merangkul segalanya, hak untuk bertarung melawan Kaisar Abadi? Tidak. Oleh karena itu, dia hanya ingin mendapatkan metode ini dari sistem. Selain itu, harus aman dan tanpa efek samping. Tolong pertimbangkan dengan hati-hati. Metode ini adalah produk gagal yang disebabkan oleh kesalahan sistem. Diperlukan lebih banyak perhitungan untuk menyempurnakannya, sistem mengingatkannya lagi. Produk gagal, metode yang sangat bagus, meskipun membuatku gila, itu cukup kuat. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu produk yang gagal? Jika tidak, Anda dapat menemukan metode yang berhasil dengan kekuatan serupa sebagai penggantinya. Saya dapat menerimanya. Suke bertekad untuk tidak berkompromi. Bukannya dia tidak takut jatuh ke dalam kegilaan lagi, tetapi saat ini, dia harus berhati-hati.
Hanya dengan begitu dia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sistem. Ini adalah kesempatan langka, dan dia tidak bisa melewatkannya. Petik 2. Sistem itu tampaknya telah merasakan sikap Suke dan terdiam. Sistem, masuk akal. Saya membuka voucher ini berdasarkan kemampuan saya sendiri, kan? Saya, Suke, telah terbuka dan terbuka sepanjang hidup saya. Saya tidak pernah mencuri atau merampok. Saya membuka voucher ini berdasarkan akumulasi karakter saya selama bertahun-tahun. Sekarang, saya ingin menggunakan voucher ini untuk menukar 10.000 teknik menjadi 1, tetapi Anda menghentikan saya dengan segala cara yang mungkin. Apakah Anda layak atas usaha saya? Aku telah menderita, berkeringat, dan meneteskan air mata. Bahkan langit dan bumi tergerak. Sekarang, aku akhirnya melihat fajar harapan, tetapi kamu ingin mengambilnya dengan kejam. Aku merasa bersalah. Pada akhirnya, sistem itu dikalahkan oleh lidah fasih Suke. Itu berkompromi. Sistem akhirnya dikompromikan. Itu setuju untuk memberi Suke metode 10.000 teknik menjadi 1, tapi itu bukan versi lengkap. Sederhananya, itu telah menjadi versi yang dikebiri, melemah beberapa kali, sampai melemah sejauh Suke bisa mengendalikannya. Ini juga berarti bahwa kekuatan metode ini telah sangat berkurang. Apakah dia ingin membunuh Kaisar Langit di panggung surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya? Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Namun, sistem juga menawarkan beberapa kondisi bagus untuk sementara menutupi gelombang pelemahan ini. Pertama-tama, sistem akan membatalkan semua pinjaman yang sebelumnya dimiliki Suke. Pada masa itu, Suke hanya berhutang beberapa ratus ribu acting tough points. Sekarang, dengan bunga, jumlahnya menjadi puluhan juta. Apalagi menurut sistem, jika ia terus gagal bayar, ia akan segera mengirim seseorang untuk menagih utangnya lagi. Jutaan tentara langit yang dibentuk oleh kesengsaraan guntur masih jelas di benak Suke. Namun, Suke menghindarinya dengan tipu daya. Kali ini, sistem pasti akan mengirim seseorang yang lebih kejam. Oleh karena itu, Suke sangat senang kali ini sistem dapat membatalkan hutang. Selain itu, sistem akan memberikan kompensasi kepada Suke 3 juta acting tough points. Yang paling penting adalah sistem berjanji untuk secara bertahap meningkatkan 10.000 teknik menjadi 1. Saat kekuatannya meningkat, kekuatan 10.000 teknik menjadi 1 akan dibuka selangkah demi selangkah. Ini juga yang paling dihargai Suke. Selama dia bisa menggunakannya di masa depan, itu berarti dia akan selalu memiliki kekuatan untuk membunuh musuh di tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya 1 atau 2 stage, tapi langsung membunuh Celestial Kings dan bahkan mungkin Celestial Prime. Di masa depan, ketika dia mencapai tahap Raja Surgawi dan membuka seni sihir, dia mungkin langsung memiliki kualifikasi untuk melawan Kaisar Langit. Jika dia mencapai tahap utama surgawi dan menggunakan 10.000 teknik menjadi 1, dia pasti bisa langsung membunuh Kaisar Surgawi. Kuncinya adalah bahwa ini didasarkan pada premis bahwa dia tidak akan jatuh ke dalam keadaan gila dan kehilangan kendali. Tapi ini tidak cukup. Suke memikirkannya dan mengajukan syarat lain. Sistem, kapan saya bisa meningkatkan atribut peralatan saya? Lihat Act of King's Road saya, saatnya untuk meningkatkannya. Dan senjata sihir lainnya serta artefak surgawi, beri saya lebih banyak lagi. Petik 2. Ding, atribut peralatan sudah diperbaiki. Saya ingin versi lengkap dari 10.000 teknik menjadi 1, dan saya menginginkannya sekarang. Sistem tidak bisa berkata-kata. Ding, peralatan tuan rumah saat ini akan ditingkatkan. Ini akan memakan waktu 1 jam. Ketika Suke mendengar permintaan itu, dia menunjukkan senyum puas. Meskipun itu adalah versi lemah dari 10.000 teknik menjadi 1, setidaknya dia bisa mempertahankan kewarasannya. Ini memberi Suke sedikit lebih percaya diri ketika dia pergi ke benua awan langit. Pada saat ini, mind sense-nya telah pulih lebih dari setengahnya, dan kekuatannya berangsur-angsur kembali. Suke segera keluar dari antarmuka sistem dan berdiri perlahan. Budfest dan Duan Jiude, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Sialan! Ya Tuhan, saudara Achilles, bisakah kamu berdiri? Budfest terkejut dan berkata, cepat, ambil 2 langkah. Ayo, coba ambil 2 langkah.
Dewa ini memiliki kruk emas orang kaya baru. Enyah. Suke menamparkan boot face di dahi, melihat ke depan, dan berkata sambil tersenyum, fraksi surga yang meledak, saatnya mengunjungi benua awan langit. Pembaruan pertama telah dikirimkan. Hari ini, ketika saya bangun dan melihat data latar belakang, saya sedikit malu. Ketika saya mengatakan akan melanjutkan pembaruan, sepertinya banyak orang yang menanggapi. Pada akhirnya, hanya lebih dari 1.000 orang yang berlangganan. Faktanya, ini normal. Memang sudah lama kami tidak update, dan tidak banyak orang yang mau membacanya. Namun, untuk berterima kasih kepada lebih dari 1.000 pembaca yang masih mendukung dan menunggu, serta beberapa teman yang telah menyumbangkan banyak tiket bulanan, hari ini kami akan melanjutkan pembaruan keempat. Jika Anda memiliki tiket bulanan, harap ingat untuk memilih. Apakah Anda masih mencari sistem anti-jebakan terkuat gratis? Baidu langsung mencari. Sangat sederhana. Setelah perang, meskipun para pembudidaya benua awan surgawi telah mundur, celah di tembok void di langit belum ditutup. Suke tahu betul bahwa celah itu mungkin tidak akan ditutup lagi. Dia telah memperoleh rahasia yang sangat berharga dari dunia ingatan. Benua surga disebut perahu langit di zaman kuno. Jika para pembudidaya ingin memasuki alam ilahi, mereka harus menggunakan perahu langit ini. Oleh karena itu, tembakan besar di balik invasi Celestial Cloud Continent mungkin mengetahui rahasia ini. Tunggu, nak, kamu bisa pergi ke benua awan surgawi, tetapi kamu memiliki seni sihir untuk melindungi tubuhmu, jadi kamu tidak perlu takut. Tapi dewa dan jiude kecilku lemah, dan aku takut kami tidak bisa melindungi diri kami sendiri. Mengapa Anda tidak menunjukkan kepada kami seni sihir? Bootface tidak menyerah dan masih mendambakan seni sihir Suke. Diam, Bootface. Aku ini manusia. Siapa saudara anjing bodoh sepertimu? Duan Jiude memarahi dan menatap Suke. Nak, kata-kata Bootface tidak enak didengar, tapi masih masuk akal. Mengapa kamu tidak menunjukkan seni sihir kepadaku? Berbicara tentang ini, Duan Jiude berpura-pura mendalam dan menyentuh kumis di mulutnya. Selain itu, Anda telah jatuh ke dalam keadaan gila, yang membuktikan bahwa seni sihir ini tidak sempurna. Kebetulan saya pandai dalam hal ini, dan saya dikenal sebagai Maha Guru peningkatan metode kultivasi. Keluarkan, dan saya akan memberimu nasihat. Sialan, Duan Jiude, apakah kamu memiliki rasa malu? Kamu, dan Maha Guru peningkatan metode kultivasi? Petik 2. Bootface langsung memarahi dan memandangnya dengan jijik. Nak, biarkan aku melakukannya. Kamu tahu bahwa aku adalah reinkarnasi dari naga sihir kuno, dan aku adalah leluhur Kailin di kehidupanku sebelumnya. Aku harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode kultivasi. Aku tidak seperti beberapa penipu yang memiliki hidup selama beberapa tahun dan berani menyebut diri mereka agung. Baiklah, kalian berdua ingin melihatnya kan? Ambillah. Pada saat ini, Suke melambaikan tangannya untuk menghentikan perang kata-kata antara Bootface dan Duan Jiude dan membuang seni sihir baru. Apa? Bootface dan Duan Jiude langsung terpana, dan mereka sangat terkejut. Diberikan. Seperti itu. Apakah ini masih Suke yang sama? Bicaralah, siapa kamu? Mengapa kamu ingin merasuki saudaraku Achilles? Bootface memelototinya dengan marah. Minggir. Suke menamparkan dahi Bootface. Pak. Bootface tidak dapat mengelak tepat waktu. Setelah menerima tamparan itu, dia mengedipkan matanya dan menatap Duan Jiude. Itu benar, tamparan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu pasti brother Achilles. Duan Jiude terlalu malas untuk memperhatikan Bootface yang idiot. Dia sudah mengambil buku 10.000 seni menjadi satu di tanah dan mulai membaca. Namun, sebelum Bootface dapat mengambilnya, Duan Jiude melemparkan manual rahasia itu ke tanah. Apa maksudmu? Bootface tertegun. Dia mengambilnya dengan rasa ingin tahu dan membukanya. 10 detik kemudian, dia berdiri di atasnya dan pipis. Sial, nak, jika kamu tidak ingin menunjukkannya kepadaku, maka jangan berpura-pura. Apa maksudmu mengeluarkan benda ini? Bootface berkata dengan marah. Itu nyata, kata Suke sambil tersenyum. Dia tidak main-main dengan Duan Jiude dan Bootface. Penggosokan manual rahasia ini nyata, dan dia secara khusus menyalinnya dari sistem. Namun, kondisi untuk berlatih sangat keras.
Pertama, dia harus memiliki 5 akar spiritual, dan kemudian dia harus memiliki garis keturunan yang murni. Seberapa murni? Dia setidaknya harus menjadi ayah, putra atau putri kandung Suke, bahkan jika mereka terpisah 2 generasi. Dengan kata lain, untuk saat ini, dia adalah satu-satunya yang bisa mempraktikkan manual rahasia ini. Jika orang lain mempraktikkannya dengan gegabah, tubuh mereka akan meledak dan mereka akan mati dalam hitungan menit. Betulkah? Duan Jiude melihat bahwa Suke sepertinya tidak berbohong. Dikombinasikan dengan beberapa konten yang baru saja dia baca, sepertinya ada benarnya juga. Matanya tertuju pada gosokan manual rahasia itu lagi, tetapi pada saat ini, itu menjadi basah. Buttfast, kamu benar-benar bodoh. Kentut tua, mengapa kamu memarahiku? Duan Jiude menunjuk ke gosokan basah dari manual rahasia. Kamu telah melakukan apa yang tidak dilakukan anjing. Ada esensi saya di dalamnya. Mengapa Anda tidak menyukainya? Meskipun panduan rahasia ini tidak berguna bagiku, guru kedua kamu. Duan Jiude menghela nafas. Kamu menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Omong kosong, menurut apa yang dikatakan, kecuali anak ini, tidak ada yang bisa mempraktikannya? Buttfast memarahi. Dia juga telah melihat rahasia dari manual rahasia ini. Belum tentu. Di masa depan, selama anak-anakku memiliki 5 akar spiritual, mereka mungkin juga dapat mempraktikkannya. Namun, itu masih tergantung pada bakat mereka. Bahkan aku tidak dapat mengendalikan keadaan gila dari panduan rahasia ini, apalagi yang lain. Suke meletakkan tangannya di belakang dan terlihat sangat arogan. Ah, aku tidak rela. Duan Jiude melihat ke langit dan menghela nafas. Tunggu, Buttfast tiba-tiba menunjukkan senyum aneh. Saudara Achilles, apa yang akan terjadi jika seseorang yang tidak mengetahuinya mempraktekkan petunjuk rahasia ini? Kalau ringan, aku akan meledak dan mati. Kalau berat, aku bahkan tidak berani memikirkannya. Suke baru saja selesai berbicara ketika dia terkejut. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Buttfast. Buttfast ini sangat buruk. Duan Jiude juga bereaksi dan menatap Buttfast dengan kaget. Apa? Kenapa kalian berdua melihat dewa ini seperti ini? Mata Buttfast membelalak waspada. Bagaimana menurut Anda? Duan Jiude mencibir. Bagaimana menurutmu? Dewa ini juga tidak berdaya. Lagi pula, perjalanan ke benua awan langit ini benar-benar berbahaya. Jika aku tidak memiliki beberapa trik, bagaimana aku bisa mendominasi benua awan langit? Setelah Buttfast selesai berbicara, wajahnya menunjukkan senyum yang menyedihkan. Hei, jika metode ini menyembunyikan informasi penting, lalu membuat ribuan salinan dan melemparkannya ke benua awan langit. Diam, pria tak tahu malu. Suke segera berteriak. Guru Buttfast, saya salah tentang Anda. Saya tidak menyangka Anda menjadi anjing seperti ini. Duan Jiude menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian, keduanya mengangkat tangan bersama dan menyetujui proposal Buttfast. Mereka dengan cepat melakukan diskusi dan mengkonfirmasi rencana awal. Manual rahasia ini akan dipecah dan dipalsukan menjadi warisan kuno. Kemudian, mereka akan melemparkannya ke Celestial Cloud Continent dan menyebarkannya secara sembarangan. Selain itu, mereka harus memberi manual rahasia ini nama yang dominan. 10.000 metode dalam satu hanyalah fungsi dari sistem. Jika nama ini benar-benar dibuang, diperkirakan tidak akan ada yang mempercayainya, apalagi benar-benar mencoba membudidayakannya. Jadi, mereka masih harus memberinya nama. Kali ini, itu semua berkat saya bahwa orang-orang biasa dari benua surga diselamatkan. Tindakan yang benar, manual rahasia ini akan disebut kitab energi vital, kata Suke tanpa berpikir. Kamu seperti setan gila saat itu, dan kamu masih menyebutnya vital energy? Di mana vital energy? Kritik Buttfast. Itu harus disebut kitab suci setan gila, saran Duan Jiude. Suke menjawab dengan menghina, kamu tidak tahu apa-apa. Ini disebut kitab energi vital, yang artinya aku adalah orang yang baik. Itu disebut vital energy mad demon scripture, kata Buttfast. Hei, vital energy mad demon scripture. Kedengarannya oke. Suke memikirkannya dan berpikir bahwa nama ini bagus. Tapi kitab suci setan gila. Kedengarannya bukan orang yang baik yang akan mengolahnya.
Bagaimana dengan Vital Energy Demon Sealing Scripture? Suke tiba-tiba merasa bahwa lelucon homofonik juga bisa berguna. Duan Jiude dan Budfest langsung menyebut nama ini. Itu adalah nama yang indah. Ketika orang yang baik mendengarnya, mereka pasti akan mengolahnya. Kemudian, Suke membiarkan sistem membagi manual rahasia, menghapus sebagian besar metode penyerangan, dan membaginya menjadi lebih dari selusin salinan. Kemudian, dia juga menyalin sejumlah besar gosokan. Beberapa di antaranya langsung dimasukkan ke dalam slip giok yang tampak lebih mewah. Nama panduan rahasia juga ditulis dengan cara yang mendalam, Kitab Suci Penyegelan Setan Energi Vital. Semuanya sudah siap, dan Suke dan yang lainnya juga mulai bersiap untuk berangkat ke benua awan surgawi. Kali ini, mereka harus membuat Celestial Cloud Continent menjadi berantakan. Pembaruan kedua. Masih mencari sistem anti-rutin terkuat gratis? Baidu langsung mencari. Itu sangat sederhana. Suara mendesing. Kombinasi dua orang dan seekor anjing keluar dari gua dan melintasi langit. Setelah pertempuran yang kacau, area yang luas di dekatnya telah menjadi reruntuhan. Itu berantakan. Aduh, kenapa harus seperti ini? Suke menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Perang memang sekejam ini. Lihat saja berapa banyak hutan dan kota yang dihancurkan dalam perang ini. Bahkan mungkin ada beberapa makhluk tak berdosa yang mati dalam perang ini. Kakak Achilles, jangan merasa bersalah. Ini bukan salahmu. Kamu gila waktu itu. Budfest menepuk bahu Suke dan menghiburnya. Suke terdiam. Ya, jangan terlalu khawatir tentang itu, kata Duan Jiude sambil mengangguk. Kamu hanya meledakkan lusinan gunung dan hutan, dan sebagian besar orang yang kamu bunuh adalah ahli dari benua awan langit, jadi itu bukan masalah besar. Suke mengerti dan dengan hati-hati mengingat ingatan yang telah dipulihkan sistem untuknya. Astaga, medan perang ini sepertinya telah diledakkan sendiri. Jadi, perang itu kejam. Ini semua adalah kesalahan orang-orang dari benua Celestial Cloud. Mengapa mereka datang untuk menyerang benua surga? Jika mereka tidak datang, ini tidak akan terjadi. Suke dengan paksa mengalihkan kesalahan. Dor. Pada saat ini, kehampaan di depan mereka tiba-tiba terdistorsi dan mengeluarkan suara keras. Tidak jauh dari celah di Void Wall, 4 sosok tiba-tiba keluar. Pemaksaan yang kuat menutupi seluruh area. Mereka adalah 4 pembudidaya tingkat Raja Surgawi yang kuat. Dari wajah mereka yang asing, tidak sulit untuk melihat bahwa keempat orang ini berasal dari benua awan surgawi. Keempat orang ini belum pernah berada di tengah medan perang sebelumnya, jadi mereka beruntung bisa melarikan diri. Namun, mereka juga terkena dampak di daerah pinggiran dan menderita luka ringan. Karena itu, mereka bersembunyi dan pulih. Pada saat ini, mereka telah mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Namun, mereka tidak menyangka bahwa saat mereka bersiap untuk memulai perjalanan kembali ke benua awan langit, mereka akan bertemu lagi dengan iblis gila yang menakutkan. Meskipun mereka tidak menghadapi Suke yang gila pada saat itu, gambaran Suke yang membantai Raja Langit dan Raja Langit telah menjadi bayangan di benak mereka yang tidak dapat dihapus. Pada saat ini, melihat Suke dan yang lainnya, yang juga menuju ke arah celah di tembok Void, hati keempat orang itu tiba-tiba berdebar kencang. Apakah iblis ini akan merusak benua awan langit? Saat pikiran ini muncul di benak mereka, mereka berempat langsung gemetar ketakutan. Segera, mereka berempat saling memandang. Ketika tatapan mereka bertemu, mereka sudah mengambil keputusan. Dia harus menghentikan ini. Mereka semua bisa melihat bahwa Suke sangat lemah saat ini. Dia tampaknya hanya berada di surga emas dari surga yang merangkul segalanya, dan kekuatannya sangat tidak stabil. Jelas, sangat mungkin orang ini tidak lagi bisa menggunakan teknik iblis semacam itu dari sebelumnya. Ini mungkin kesempatan besar yang sulit didapat. Jika mereka berempat bekerja sama, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk membuat iblis ini tinggal di sini selamanya. F***CK. Mereka adalah sisa-sisa benua awan langit. Budfest juga melihat keempat Celestial Kings dan langsung berteriak. Namun, mereka berempat tidak membuang waktu. Sosok mereka melintas, dan mereka langsung bergabung untuk menyerang. Target mereka sangat jelas. Itu adalah Suke sendirian.
Budfest dan Duan Jiude tertegun sejenak sebelum mereka bereaksi. Mereka tidak datang untuk kita? Budfest bertanya dengan heran. Jika orang ini tidak dihitung sebagai kami, maka kamu benar. Duan Jiude mengangguk dan menghela nafas lega. F***CK, kalian berdua bajingan, kenapa kamu tidak datang dan membantuku? Kata Suke dengan marah. Dia pertama-tama harus mengeluarkan tongkat raja yang bertindak tangguh dan secara paksa menghadapi serangan dari 4 raja surgawi. Tunggu sebentar. Lain kali, pasti. Begitu dia selesai berbicara, pria dan anjing itu sudah pergi sejauh ratusan mil. Oke, kalian berdua kabur kan? Saat aku membunuh keempat orang ini, aku akan datang dan membunuh kalian berdua, teriak Suke. Suaranya menyebar dalam sekejap. F***CK. Ekspresi Budfest berubah. Jangan, Brother Achilles. Bukannya aku tidak ingin membantu, tetapi keempat orang ini semuanya adalah Raja Surgawi. Yang mulia tidak dapat menangani mereka. Itu benar. Tidak bisakah kamu membunuh Celestial Prime? Itu hanya 4 Raja Surgawi. Kamu bisa menangani mereka sendiri. Jika kita di sini, bagaimana jika mereka membawa kita sebagai sandera untuk mengancammu? Duan Jiude juga berteriak. Tunggu saja kematian, kalian berdua. Aku akan menyelesaikan akun lama dan baru nanti. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan padaku ketika aku tidak sadarkan diri. Suke mengutuk. Dia ingin memberi pelajaran pada kedua orang ini untuk waktu yang lama. Dia sudah lama tidak memberi mereka pelajaran. F***CK. Budfest dan Duan Jiude mengutuk pada saat bersamaan. Ekspresi mereka berubah secara dramatis. Bagaimana orang ini bisa tahu apa yang terjadi di luar ketika dia tidak sadarkan diri? Saudara Achilles, dengarkan penjelasan yang mulia. Semua ini diperintahkan oleh anjing itu, Duan Jiude. Ini tidak ada hubungannya dengan yang mulia. Budfest mengambil inisiatif dan melakukan serangan balik. Oh, yang tidak bersalah tetap tidak bersalah. Suke, di cincin penyimpanan orang tua ini, sepertinya ada potret tuanku ketika dia masih muda. Duan Jiude mencibir dan sangat tenang. Jadi bagaimana kalau itu potret? Apakah ada hubungannya dengan ini? Teriak Budfest. Budfest, tunggu saja kematianmu, teriak Suke saat berurusan dengan 4 Raja Surgawi, untuk sementara menghapus Duan Jiude dari daftar hitam. F***CK. Budfest langsung tercengang. Brother Achilles, jika Anda suka potret, Yang Mulia bisa menggambar potret diri untuk Anda. Ledakan. Suke meninju Raja Surgawi dan tidak memperhatikan Budfest. Situasi pertempuran saat ini tidak terlalu menegangkan baginya. Meskipun dia baru saja pulih dari luka-lukanya, dia tampaknya mampu menangani 4 Raja Langit yang kuat. Selain itu, dia memiliki versi lemah dari kitab suci penyegelan setan yang benar, jadi tidak sulit untuk membunuh keempat Raja Surgawi ini. Namun, Suke jelas merasa bahwa kekuatannya telah meningkat setelah menjadi gila, jadi dia berencana menggunakan keempat Raja Surgawi ini untuk berlatih dan mengkonsolidasikan yayasannya. Suara mendesing. Tetapi pada saat ini, lebih dari selusin sosok tiba-tiba menyapu dari belakang. Aura agung itu seperti lautan badai, menyapu. F***CK, lebih dari selusin Raja Surgawi akan datang. Duan Jiude merasakan lebih dari selusin aura, dan wajahnya langsung berubah. F***CK, Yang Mulia akan pergi dulu. Hei, siapa yang menarik Yang Mulia? Lepaskan. Budfest melarikan diri ke sekitar celah di Void Wall dengan panik. Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, dia langsung tersedot ke Void Wall dan menghilang tanpa jejak. Ini sudah berakhir. Ketika Duan Jiude melihat ini, dia tercengang selama setengah detik, dan wajahnya menjadi pucat. Baru saja, dia telah memasang shadow mengikuti talisman di Budfest. Selama Budfest menggunakan perangkat teleportasi untuk melarikan diri, dia bisa mengambil kesempatan untuk dipaksa membawanya pergi. Tanpa diduga, Budfest berlari membabi buta, bergegas ke sekitar celah di Void Wall, dan langsung tersedot ke benua awan surgawi. Ini juga berarti bahwa dia akan segera tersedot. F***CK. Duan Jiude mengutuk, dan kemudian sosoknya berputar dengan keras, dan dia langsung ditarik ke celah di Void Wall. Budfest takut dipukuli olehku, jadi dia sengaja melarikan diri ke benua awan langit terlebih dahulu kan?
Suke mengangkat alisnya, merasa curiga. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tidak jauh dari sana, lebih dari selusin Celestial King akan datang, jadi kali ini dia harus serius. Baiklah, mari kita coba versi lemah dari kitab suci penyegelan setan yang benar ini dan lihat betapa kuatnya itu. Dalam sekejap, lingkaran gelombang udara keluar dari tubuh Suke, dan matanya mulai memerah secara bertahap. Ada busur petir emas dan merah samar yang muncul, dan rambut hitam panjangnya perlahan berubah menjadi perak. Ini. Apakah dia akan menunjukkan keadaan gila itu lagi? Keempat Raja Surgawi ketakutan dan segera bersiap untuk mundur. Pemimpin fraksi Su, hentikan, ini salah paham. Kami di sini untuk membantu. Tiba-tiba, teriakan cemas datang dari lebih dari selusin sosok di belakang mereka. Ketika Suke mendengar ini, dia tercengang dan langsung berhenti. Dia samar-samar merasakan aura orang-orang itu, yang agak familiar. Dia pernah melihat mereka sebelumnya. Ini berarti bahwa lebih dari selusin Raja Langit semuanya berasal dari benua surga. Itu benar. Aku ingat sekarang. Mereka adalah Raja Surgawi dari Sekte Pagoda Bayangan Gelap, Fangchun, Kolam Giok, dan sekte lainnya. Apakah orang-orang ini begitu baik sehingga mereka tiba-tiba datang untuk membantu? Apakah mereka masih mencari sistem anti jebakan terkuat secara gratis?